Adik-adik semuanya, buat kita semuanya masih kali planet dan yang kan untuk bumi ini menurut hari akhir kita bahas adalah buat hari isinya macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Itu di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Terdapat dalam Quran dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya. Amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Nah, itulah adik-adik periode masa yang terjadi setelah hari kiamat. Oke, baiklah anak sekalian, kita tadi sudah menyaksikan dua video. Video yang pertama tadi yaitu makna hari akhir. Video yang kedua Macam-macam hari akhir. ya macam-macam hari akhir. Oke, dari tadi setelah kita menyaksikan video, gambar apa yang terdapat di video? Oke, kita kasih tanggapan. Apa tadi yang dilihat di video? Apa? Bangsa. Siapa lagi? Saya. Banjir. Banjir. Siapa lagi? Saya. Apa? Kebakaran. Siapa lagi? Ya. Tsunami. Siapa lagi? Angin topan. Siapa lagi? Ya. Jatuhnya pesawat baru terpotong 3 toh? Iya. Siapa lagi? Apa? Gempa bumi. Oke, jadi semua yang disebutkan tadi itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Oke, siapa yang tahu ada berapa malaikat? Hah? 10. Di antara 10 malaikat ada nanti yang bertugas ketika akan kiamat. Ya, meniup sangkakala. Siapa namanya malaikat itu? Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil itu. Nanti kalau saat kiamat besar akan datang, itu nanti malaikat. Sekarang malaikat Israfil itu sekarang disebutkan dalam riwayat itu terompetnya sekarang sudah di mulut. Itu. Jadi nanti kalau akan terjadi kiamat langsung ditiup saja. Berapa kali ditiup itu? 3 kali. Tiupan pertama
Kalau tiupan pertama semua hancur. Nah, tiupan kedua, apa yang terjadi tiupan kedua? Semua yang meninggal akan hidup kembali, bangkit kembali. Makanya disebutkan di situ di video. Orang kalau sudah dari hidup mati dibawa ke mana? Ya, kuburan. Disebut hari apa kalau orang di kuburan? Yaumul Barzakh. Di kuburan itu nanti kalau sudah orang sudah di kuburan akan dibangkitkan. Dikumpulkan di mana? Orang nanti kalau sudah dibangkitkan kumpul di mana? Di padang mahsyar. Pada mahsyar di situ semua orang berkumpul. Nanti di padang mahsyar itu jaraknya matahari dengan manusia berapa jauh jaraknya? Berapa ini? Satu apa ini namanya? 1 jengkal. Bayangkan kalau matahari jaraknya di kepala itu 1 jengkal, maka keringatnya orang bercucuran. Itu. Selanjutnya dari Yaumul Mahsyar kita akan berangkat lagi kemana? Kalau sudah di Yaumul Mahsyar, kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nanti semua amal kita dihitung. Itu kapan amal manusia dihitung? Kalau laki-laki itu kapan balik? Ayo saya balik. Apa itu balik? Dewasa. Balik sama dengan dewasa. Kalau laki-laki itu disebut balik, apa tanda-tandanya? Siapa di sini yang belum disunat? Oh, sudah semua. Belum? Masih ada yang belum? Tidak ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bukan ukuran itu kelasnya orang disunat. Ya. Oke. Selesaikan kan laki-laki yang sudah balik. Makanya kalau orang sudah balik tidak boleh lagi berbuat buruk. Kalau berbuat buruk itu kan ada 10 malaikat toh. Siapa yang malaikat yang tinggal di kanan dan di kiri manusia? Malaikat siapa di sini? Malaikat siapa? Atid. Kalau di sini Rakib. Kembali atau tidak? Kebalik. Kalau di sini malaikat siapa? Rakib. Kalau di sini Atid, Rakibun, Atid. Itu kalau Rakib mencatat amal baik. Kalau Atid amal buruk. Jadi nanti manusia tidak ada yang menyangkal karena catatannya lengkap. Itu seperti sekarang kita di video, padahal sesungguhnya kita itu jadi artis sekarang. Siapa yang video kita? Siapa? Malaikat siapa? Malaikat Rakib yang video. Itu malaikat Rakib, ada kameranya. Ada kamera. Atid juga begitu, ada kameranya. Nah itu kameranya malaikat Rakib. Tidak ada istilahnya baterainya lobet. Tidak pernah lobet baterainya, padahal tidak pernah dicas. Sama dengan memorinya juga. Memorinya malaikat Rakib itu tidak habis. Apa mulai balik kalau kecil begini belum direkam. Kalau umur begini belum direkam. Jadi namo berbuat buruk belum dicatat. Itu. Tapi untuk melatih kita supaya selalu berbuat baik sejak kecil, dibiasakan untuk berbuat baik. Begitu pula jangan berbuat buruk sejak kecil. Kalau orang sejak kecil selalu berbuat buruk, nanti kalau sudah besar kebiasaan. Makanya sejak kecil kita disekolahkan seperti ini, pas sekolah supaya pintar membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu toh? Iya, itu. Oke. Baiklah, anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada pembagian kelompok. Kita nanti bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nanti kelompok 1 membahas tentang makna hari akhir. Yang kedua membahas tentang pengertian kiamat sugra dan tanda-tandanya. Yang ketiga pengertian kiamat kubra dan tanda-tandanya. Stop. Ini kelompok 3 sama.
Oke, anak-anak sekalian, sekarang tugasnya silakan dicari pengertiannya kelompok 1 ini makna hari akhir di buku. Cari di buku, cari di buku. Bisa juga di HP, enggak apa? Enggak apa di HP. Ya, lihat di HP-nya. Lihat di HP-nya. Itu. Oh, dapat. Ya. Oke. Oke, udah dapat ilmu ada. Iya. Oke, sudah apa namanya ini? Ini? Oh, iya. Kalau yang ini? Gambar apa ini? Iya, kalau ini? Gambar apa ini? Hah? Orang meninggal. Kenapa ya pakai jas hujan? Oh iya, karena COVID. Itu kalau COVID orang pakai jas hujan. Hah? Supaya apa? Nah, supaya tidak tertular terkena COVID. Kita pakai masker begini juga begitu. Gitu. Supaya tidak siapa ada yang positif dan tidak. Kemudian tiga tentang apa ini? Tsunami yang besar. Kalau gambar ini nomor apa? Pasti kiamat kalau begini. Ini hampirnya ini. Ini ini juga tsunami yang besar ditambah dengan tanah longsor. Ini sudah terjadi kiamat besar. Kalau ini apa ini? Tsunami juga. Ini sudah pasti terjadi kiamat besar. Pause. Oke, lanjut. 12. Apa lagi, tahap apa lagi? Masuk. Masih berdiskusi. Oke, 3 2 1. Pause. Terus ini lagi. Oke. 3 2 1. Ya, Pause. Oke, lanjut di sini. 3 2 1. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya, sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi mengguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Oke, lanjut ini. Ingat, apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oke, baiklah anak sekalian, diskusi sudah selesai. Nanti setelah diskusi, maksudnya nanti setiap satu kelompok naik di depan kelas untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Ya. Kita mulai dari kelompok yang mana dulu? Oh ya, kelompok 1. Oke, kita kasih apa dulu untuk kelompok 1 karena sudah banyak. Oke, silakan ayo kelompok 1 naik untuk mempresentasikan. Oke, anak sekalian, sekarang kelompok 1 sudah berada di depan kelas. Nanti teman-teman kita ini akan mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Itu. Oke.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makna dari akhir hari. Hari akhir. 3. Hari akhir adalah hari di mana trompet sangkakala ditiupkan, yang di mana semua alam semesta hancur bersisinya. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun yang makhluk hidup ini yang hidup. Lain 3. manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Oke, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 tentang makna hari akhir. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baiklah, dari penyampaian dari kelompok 1 yang masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, bisa angkat tangan siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Ayo, ada yang ingin bertanya. 1. Saya, Pak, Ya. kapan hari kiamat terjadi? Tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akhir. Saya, Pak, apa tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari akhir? Pertanyaan teman tadi, apa tujuannya Allah menciptakan hari akhir? Ayo, siapa yang kelompok 1 yang dijawab? Dikarenakan manusia harus mempertanggungjawabkan masalahnya di dunia. Agar manusia senantiasa berbuat baik, supaya manusia menjaga amalnya. Ya. Oke. Ya, itulah tadi tanggapan atau jawaban dari kelompok 1. Masih ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kelompok 1 dipersilakan duduk. Ayo kita kasih aplaus yang meriah dulu. Nah, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi atau penjelasan penyampaian hasil diskusi oleh kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2 naik di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami akan menyampaikan pengertian kiamat segera yang akan disampaikan oleh teman saya, Kak Diana. Kiamat segera ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. 2, 3. Segera kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Ini adalah gunung meletus. Ini adalah orang meninggal. Ini adalah hari kiamat. Ini adalah gempa bumi. Ini adalah tanah longsor. Ini adalah banjir. Ini adalah kebakaran. Semua itu adalah contoh kiamat kecil. Baiklah anak sekalian, itulah tadi penyampaian atau pemaparan hasil diskusi kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk penyampaian kelompok 2.
penyampaian tadi, seperti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan kasih kesempatan dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin bertanya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Apakah korupsi dan mengambil hak orang lain sama dengan kiamat sugra? Sama aja. Oke, pertanyaannya itu teman kita, apakah korupsi atau mengambil hak orang lain, apakah termasuk kiamat sugra atau kecil? Ayo. Tidak, karena korupsi itu adalah perbuatan buruk, tidak termasuk dalam kiamat kecil. Saya Pak, apakah kecelakaan motor termasuk kiamat kecil? Oke, pertanyaan teman kita dari kelompok 3, apakah kalau orang naik motor baru jatuh, kecelakaan, apakah termasuk itu kiamat kecil? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ayo. Bukan karena bukan kiamat kecil karena orangnya tidak meninggal. 3. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Oke, sebelum kita akhiri masih ada yang ingin bertanya? Masih ada tak di situ? Masih ada di sini, oke? Corona termasuk virus. Penyakit corona virus corona termasuk kiamat apa, Pak? 3. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 tadi, apakah orang yang terkena virus corona lalu meninggal itu termasuk kiamat kecil atau bukan? Ayo. Bukan. Termasuk karena banyak orang meninggal. Oke, baiklah anak sekalian, itulah tadi penyampaian dari kelompok 2. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sebelum dipersilakan duduk, ayo kita kasih aplaus yang dia dulu untuk kelompok 2. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 3. Baik, untuk penampilan yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusinya di depan. Ayo. Kami dari kelompok 3 menjelaskan diskusi akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Kiamat kubra adalah kiamat besar yang menghancurkan seluruh alam semesta. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Contoh-contoh kiamat kubra. Pertama, bumi yang bertabrakan dengan meteor. Kedua, gempa bumi yang sangat dahsyat. Selanjutnya, ini adalah bumi selanjutnya ini ada bumi hancur dan ini tsunami dahsyat. Ya, oke, sekalian, itulah tadi penyampaian atau pemaparan hasil diskusi oleh kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu untuk penyampaian dari kelompok 3. Oke. Dari penyampaian dari kelompok 3, siapa yang ingin bertanya? Ya. Saya Pak, kapan bumi hancur? Oke. Tadi pertanyaan dari kelompok 1. Teman kita bertanya, kapan bumi ini akan hancur atau kapan kiamat itu betul-betul terjadi? Ya. Pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Nabi Muhammad hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya. Oke, tadi kelompok 3 menjawab pertanyaan dari teman kita bahwa kapan terjadi hari kiamat, ternyata tidak ada yang tahu. Tetapi Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad menyampaikan itu hanya tanda-tandanya saja. Untuk pengetahuan kapan hari kiamat terjadi tidak ada yang tahu, hanya tanda-tandanya saja. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak, apa yang harus dipersiapkan ketika hari
tiba. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yang dipersiapkan adalah amal soleh, Tidak berbuat maksiat. rajin beribadah, Oke, pertanyaannya, jawabannya tadi dari kelompok 3. Apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yaitu rajin beribadah. Kemudian bakal amal yang baik, rajin salat, tidak berbuat maksiat. Itu. Jadi harus berbuat baik untuk menghadapi hari kiamat. Saya Pak. Surat apa yang membahas hari kiamat? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 1 lagi. Pertanyaannya itu, surah apa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat? Ayo siapa yang tahu dari kelompok 3? Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat, surah apa tadi yang dibaca? Ayo. Al-Qari'ah. Masih ada lagi surah apa lagi? Ya, baiklah anak sekalian. Jawaban dari kelompok 1 tadi, surah yang menjelaskan tentang hari kiamat itu surah apa? Al-Qari'ah. Yang kedua As-Salsalah. Iya. Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita sebelum kelompok 3 dipersilakan untuk duduk. Ayo kita kasih aplaus yang meriah untuk presentasi kelompok 3. Ya, silakan. Oke, itulah tadi penampilan dari ketiga kelompok membahas tentang makna hari akhir, kemudian pengertian kiamat sugra dan contoh-contohnya, dan pengertian kiamat kubra beserta contoh-contohnya. Sekarang kita kesimpulan dulu. Ayo kelompok 1 perhatian. Apa kesimpulan untuk kelompok 1 tentang makna-makna hari akhir? Apa itu hari akhir? Hari di mana semua makhluk hidup dihancurkan. Apa lagi? Apa itu hari akhir? Alam semesta hancur. Oke. Iya. Oke. Sekarang apa pengertiannya kiamat segera? Ya, kiamat yang kecil. Apa contohnya kiamat kecil? Orang-orang mati. Banjir. Gempa bumi. Tanah longsor. Kebakaran. Iya itu. Kemudian, selanjutnya dari kelompok 3 tadi membahas tentang kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Iya, hancur semua alam itu. Ada berapa planet? Siapa tahu? Planet apa dulu? Bumi, planet Mars, Merkurius, Venus, Pluto, semuanya itu akan hancur karena terjadi apa? Kiamat besar. Oke, selanjutnya anak sekalian, kita akan umumkan dari ketiga kelompok tadi, kelompok mana yang penampilannya terbaik. Semua terbaik, tetapi ada yang lagi terbaik. Itu didapatkan oleh kelompok 2. Ayo, apa untuk kelompok 2? Baiklah anak sekalian, ayo kita kumpul dulu tadi tugasnya. Mana tadi tugas yang diberikan? Ayo kumpul. Mana tadi tugasnya? Yang ini. Ya, oke. Ini anak sekalian, apa yang sudah kita pelajari tadi, dari mana hari akhir, dari kiamat sugra, kiamat kubra. Jadi tentunya sebagai manusia kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan apa? Amal. Mempersiapkan amal kebaikan. Minimal sebelum kita meninggal banyak amal soleh itu, karena semua nanti yang meninggal itu akan menyesal. Yang banyak amalnya menyesal, yang sedikit amalnya juga menyesal, yang tidak ada amalnya terlebih-lebih menyesal. Semua kalau kita dengar, siapa yang pernah pergi ke kuburan? Seandainya orang yang meninggal itu ditanya, apakah Anda mau hidup? Pasti mau. Mau buat apa kalau dikasih kesempatan untuk hidup?
Dia ingin berbuat baik gitu. Oke. Baiklah anak sekalian, sekarang yang terakhir Bapak akan bagikan tugas. Ya. Ya. Ini tugas pengetahuan. Pengetahuan. Ya.